Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarion. Like my little storm, my little storm, my little storm. With Christ in the vessel, like in my little storm, as we are sailing home. Selamat teman-teman. Untuk berita mission dibawakan oleh Auntie Nancy. Untuk kelas anak-anak dibawakan oleh Ibu Phoebe. Yuk kita mulai ibadahnya. Tapi ingat, duduk yang manis, jangan lari-lari, jangan main handphone. Selamat beribadah. Kita mulai sekolah sahabat dengan doa buka. Sikap doa yang baik ya teman-teman. Terima kasih untuk panjang kerja kami. Sekarang kami memulai sekolah sahabat, tolong Tuhan pimpin dan jaga kami sepanjang sekolah sahabat. Amin Yesus, amin. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Halo anak-anak semua, selamat Sabat. Untuk berita mission hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai Batsal, seorang pemuda yang berasal dari Mongolia. Dan bagaimana setelah mempelajari Alkitab, dia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan masa kecilnya, sampai saat ini dia menjadi seorang misionari. Yuk kita dengar sama-sama ceritanya. Siapa yang menamai binatang? Batsal melihat kuda ada di mana-mana di Mongolia. Kuda Mongolia itu kuat dan bisa hidup dengan baik di cuaca musim panas, bahkan di musim dingin. Batsal tahu kuda itu penting, tapi ada sebuah pertanyaan besar yang membuat bingung dia. Siapa yang menamai kuda itu kuda? Ayah, kata Batsal, kenapa kuda disebut kuda? Siapa yang menamai kuda? Tapi ayahnya hanya bisa tersenyum dan tidak tahu jawabannya. Batsal terkadang melihat serigala juga. Legenda Mongolia dulu mengatakan bahwa semua orang itu berasal dari serigala. Lalu Batsal bertanya-tanya lagi, siapa yang menyebut serigala itu serigala? Tapi tidak ada yang tahu jawabannya. Batsal tumbuh dari anak kecil menjadi seorang remaja. Batsal belajar banyak hal di sekolah, tapi dia masih bingung siapa yang menamai hewan-hewan itu. Suatu hari kakak perempuannya menelepon dari Korea Selatan, tempat kakaknya bekerja. Kakaknya bilang kamu harus pergi ke gereja. Batsal terkejut karena Batsal tidak pernah pergi ke gereja. Kakak perempuannya bilang bahwa dia sempat pergi ke gereja di Korea Selatan dan dia suka dengan gereja itu. Lalu kakaknya bilang pergilah ke gereja yang ada di Yubi katanya. Yubi itu singkatan dari Ulaanbaatar, ibu kota dari Mongolia. Batsal menelepon operator untuk minta bantuan karena dia tidak tahu di mana bisa menemukan gereja di Yubi. Akhirnya operator memberinya sebuah alamat. Beberapa bulan kemudian kakaknya bertanya apa Batsal sudah menemukan gereja tersebut. Lalu bagaimana kamu mengatur waktu supaya bisa pergi ke gereja setiap minggu? Tapi Batsal menjawab, saya tidak pergi ke gereja pada hari Minggu, saya pergi pada hari Sabtu. Lalu kakaknya kaget, loh ke gereja mana yang kamu pergi? Batsal menjelaskan bahwa dia pergi ke gereja Masehi Advent hari ke-7. Di gereja, seseorang memberi Batsal sebuah Alkitab dan dia mulai membacanya. Dalam Kejadian, Batsal menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya tentang hewan-hewan. Dia membaca, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 19-20. Orang yang menamai kuda, serigala, dan semua binatang itu namanya adalah Adam. Batsal belajar lebih banyak waktu dia membaca Alkitab. Dia belajar bahwa manusia itu sebenarnya tidak berasal dari serigala,
tapi diciptakan oleh Tuhan yang sama yang menciptakan di semua binatang. Dan dia juga diciptakan oleh Tuhan. Batsal menyukai fakta itu dan dia memutuskan untuk memberikan hatinya kepada Tuhan. Sekarang Batsal bekerja sebagai misionaris yang disebut pionir misi global di Mongolia. Dia menceritakan bagaimana hewan mendapat namanya dan juga menjelaskan bahwa manusia itu tidak berasal dari serigala, tapi manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda 3 tahun yang lalu yang membantu membuka sekolah menengah pertama Masai Advent hari ke-7 di Mongolia. Persembahan sahabat ke-13 Anda triwulan ini akan membantu membuka pusat gaya hidup Advent di ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar. Pelopor misi global adalah orang-orang awam yang bekerja menjadi sukarelawan selama setidaknya 1 tahun untuk mendirikan sebuah jemaat di daerah yang tidak terpusat dalam budaya mereka sendiri. Para pionir misi global memiliki keuntungan dalam mengetahui budaya, berbicara bahasanya, dan juga berbaur dengan masyarakat lokal. Lebih dari 2.500 pelopor misi global sekarang bekerja di seluruh dunia. Sejak tahun 1990, para pionir ini telah mendirikan lebih dari 11.000 jemaat Masehi Advent hari ke-7 yang baru. Sekian berita mission, selamat sahabat anak-anak semua. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Selamat pagi, selamat sahabat anak-anak semua. Pada sahabat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali lagi bertemu dalam ibadah sekolah sahabat. Pada saat ini kita sudah masuk dalam pelajaran yang pertama pada triwulan yang keempat. Judulnya adalah Teman Baru. Ayat hafalan kita terdapat dalam Kisah 4 ayat 32. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Pesan, anak-anak Allah membagikan apa yang mereka punya. Apakah kamu suka mengajak temanmu untuk makan malam bersama di hari Sabat? Bertahun-tahun yang lalu, beberapa orang baru saja belajar tentang Yesus. Mari kita lihat bagaimana umat Allah berbagi dengan mereka. Lakukan pekerjaan dengan baik, Deborah kecil, kata Mama sambil tersenyum. Para tamu akan datang lagi malam ini untuk makan malam. Deborah melihat mamanya. Siapa? Dia bertanya. Mama juga belum tahu, jawab Mama sambil mengedipkan matanya. Mama duduk dan menaruh Deborah di atas pangkuannya dan mencium pipi Deborah yang berwarna merah itu. Mama akan menjelaskannya kepadamu, kata Mama. Para rasul berkhotbah tentang berita yang baik mengenai Yesus di seluruh kota kita. Mereka berkhotbah dengan kekuatan yang hebat. Beratus-ratus orang belajar tentang Yesus setiap hari. Deborah mengangguk. Dia tahu para rasul bercerita kepada setiap orang tentang Yesus. Baiklah, Mama melanjutkan. Banyak orang yang baru percaya berasal dari jauh. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya. Mereka mendengar para rasul dan belajar tentang Yesus. Dan sekarang mereka tinggal sementara dan belajar lebih banyak tentang Yesus. Beberapa orang kesulitan uang, jadi kita akan menolong mereka. Kita akan berbagi kasih Allah dengan mereka dengan berbagi makan malam. Deborah turun dari pangkuan Mama. Aku lebih baik cepat-cepat dan menyelesaikan menyapu, Mama, kata Deborah. Mama langsung mencampur beberapa adonan roti dan dia mulai mengadon adonan dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Mama kemudian menaruh roti itu di dalam oven. Seketika wangi roti yang enak segera memenuhi rumah itu. Ada yang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Teman Mama bergegas masuk. Aku mempunyai jagung ekstra, katanya. Teman Mama langsung menaruh karung yang berat berisi jagung di atas meja. Aku pikir kau akan membutuhkannya, katanya sambil tersenyum, lalu kemudian pergi. Ada banyak jagung, Mama, kata si kecil Deborah. Kamu benar. Mama mengambil karung yang besar dan menimbangnya di tangannya. Allah menyediakan makanan ekstra.
Ini dapat dibuat menjadi sup yang sangat banyak. Allah pasti membawa banyak orang untuk makan malam, kata mama. Bagaimanakah kabar keluargaku yang cantik? Suara papa memenuhi seluruh rumah. Papa mengangkat Deborah dan memeluknya. Dia juga merangkul mama. Sup itu baunya sedap, seru papa. Dia menatap ke panci yang sangat besar. Kita akan membagikan makan malam kita, seru Deborah. Dia berputar-putar di atas lantai. Kita akan berbagi kasih dengan orang yang baru percaya. Aku tahu, kata papa. Aku akan membersihkan tubuhku dan kita akan pergi ke para rasul. Kita akan menemukan orang percaya yang kelaparan dan akan mengajaknya ke rumah dan memberi makanan kepada mereka. Dan sementara kita makan, kita akan bercerita tentang Yesus, kata Deborah. Itu adalah bagian favorit saya. Cerita kita sampai di sini. Pelajaran yang boleh kita terima adalah biarlah kita anak-anak boleh menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu orang tua kita, teman kita, kakak adik kita, sahabat kita, siapapun mereka. Baiklah kita membagikan berkat yang sudah kita terima dari Allah dan kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabat. Teman-teman, ayo kita dengarkan lagu pujian. He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. He is the broken-hearted and set the captives free. He makes the lamb to walk again and cause the blind to see. I know He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. He is the broken-hearted and set the captives free. He makes the lamb to walk again and cause the blind to see. I know He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. I know my Lord is able to carry me through. I know my Lord is able to carry me through. Kita akhiri sekolah Sabat dengan doa tutup ya teman-teman. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah pimpin acara sekolah Sabat. Amin. Salam Tuhan jadikan kami anak-anak yang baik, menurut pada Tuhan dan juga Papa Mama. Terima kasih Tuhan. Tolong ampuni segala dosa kami.
dosa kami. dalam Dalam nama Yesus. Amin. Yesus. Sekolah kita sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Terima kasih kepada Jason, Citro, Garneta, Auntie Nancy, dan Ibu Fibri. Tuhan memberkati.